Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bahasa Indonesia kelas 5 bersama Kak Syifa. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai teks iklan ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas teks iklan dengan pokok bahasan yang berbeda. Jadi pada hari ini juga kita akan membahas pokok bahasan yang berbeda. Nah, seperti yang bisa teman-teman baca di PowerPoint ya. Nah, sekarang Kak Syifa mau tanya, apa sih kalau teman-teman udah baca nih PowerPoint, pasti teman-teman bisa jawab dong. Nih, apa sih struktur teks iklan itu? Kan di pertemuan kali ini kita membahas tentang struktur teks iklan, kemudian ciri-ciri bahasa iklan, dan contoh-contoh iklan ya. Nah, sekarang Kak Syifa mau tanya, kira-kira struktur teks iklan itu ada berapa dan apa aja? Ada yang bisa jawab? Oke, Kak Syifa bantu ya. Jadi, struktur teks iklan itu ada 3. Yang pertama itu ada orientasi, ada tubuh iklan, dan justifikasi. Apa yang dimaksud masing-masing ini? Kalau orientasi itu adalah pengenalan iklan atau judul iklan. Biasanya kan kalau iklan pasti selalu ada judulnya ya, entah itu di bagian atas atau di bagian pertengahan iklannya, pasti selalu ada judulnya. Itu masuk ke dalam orientasi. Biasanya kalau iklan yang tertulis itu orientasinya atau judulnya itu ada di bagian atas. Sedangkan kalau misalkan iklan yang berada di TV atau di website itu pasti judulnya ada di halaman awal atau ada di pertama ketika muncul. Nah, kemudian yang kedua itu tubuh iklan. Seperti yang kita tahu namanya tubuh. Berarti kalau tubuh iklan itu menjelaskan isi dari iklan tersebut. Apa sih tujuan iklan itu tersebut dibuat? Oke. Nah, kalau yang ketiga itu justifikasi. Nah, kalau justifikasi ini penjelasan tambahan. Contohnya, kalau misalkan kita ada menemukan iklan di selembaran, di kertas yang di-print. Nah, biasanya justifikasi itu ada di bagian bawah, berisikan tentang alamat website perusahaan tersebut, nomor telepon perusahaan tersebut, Instagram, atau informasi tambahan yang setidaknya bisa kita gunakan ketika kita memang berniat untuk membeli barang atau jasa yang diiklankan. Nah, kalau di TV atau iklan-iklan yang muncul di televisi, di YouTube, atau di platform lainnya, biasanya dia kalau tidak ada di bagian bawah iklan, ada di bagian akhir iklan. Nah, seperti itu untuk struktur teks iklan. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, kasih anggap tidak ada ya. Kalau nggak ada, berarti kita bahas ke ciri bahasa iklan. Nah, setelah ini, Kak Syifa akan ngajak teman-teman untuk melihat sebuah contoh-contoh iklan ya. Kita akan belajar sedikit tentang contoh-contoh iklan yang ada di masyarakat. Nah, sekarang masuk ke ciri bahasa iklan. Ciri bahasa iklan itu bisa dilihat ya di PowerPoint, itu ada 6. Yang pertama itu ada persuasi atau kata-katanya itu, kata-kata di dalam iklan bersifat mengajak kepada pembacanya, mengajak kepada penontonnya untuk melihat atau bahkan sampai membeli si produk yang diiklankan. Oke. Kemudian yang kedua itu ada imperatif. Nah, kalau imperatif dia kata-katanya itu seperti memerintah. Biasanya kalau imperatif ini digunakan di iklan layanan masyarakat. Biasanya kalau iklan yang kata-katanya imperatif itu diawali dengan kalimat ayo. Misalkan, ayolah cuci tangan setiap kamu pergi dari manapun. Nah, itu adalah salah satu contoh kata atau kalimat yang bersifat imperatif. Oke. Kemudian yang ketiga, biasanya dia kalimatnya berirama, ya seperti tadi yang Kak Syifa contohkan. Dia memiliki irama tersendiri iklan itu, sehingga membuat pendengar atau pembacanya itu terkesan dengan iklan tersebut. Seperti yang biasa kita lihat di televisi ya, kan tidak flat. Iklan itu hanya membaca ya, biasanya ada pertunjukan-pertunjukan tambahan yang membuat kita tertarik untuk menontonnya. Nah, itulah maksudnya berirama. Kemudian berkesan positif ya. Namanya juga iklan memperkenalkan produk, tidak mungkin dia memiliki kesan yang negatif. Pasti
iklan tersebut memiliki kesan yang positif. Kemudian yang kelima, ringkas atau kata-kata yang ada di dalam iklan tersebut tidak bertele-tele ya, jadi langsung pada intinya. Kemudian yang keenam, berisikan fakta. Tidak mungkin iklan itu berisikan kebohongan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung hubungin Kak Syifa ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh-contoh iklan ya. Nah, perlu teman-teman ketahui atau teman-teman bahkan sudah tahu, iklan itu tidak hanya yang ada di dalam kertas yang dicetak ya. Kemarin kan kita sudah belajar banyak ya tentang contoh-contoh teks iklan ya. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus yang pertama. Oke, nah di sini ada sebuah gambar ya. Kita akan memperlihatkan mana yang termasuk orientasi, mana yang termasuk tubuhnya, mana yang termasuk justifikasi. Nah, kalau di iklan ini yang dinamakan orientasi atau judul iklannya itu ada di sini. Cornetto with Oreo cookies. Nah, ini dinamakan judul iklan atau orientasi. Kemudian tubuh iklannya yang mana? Nah, tubuh iklannya yang ini. Cobain serunya Cornetto Oreo baru yang creamy dan renyah. Nah, ini termasuk tubuh iklan ya, menjelaskan iklan ini tuh kenapa dibuat. Kayak gitu. Kemudian justifikasinya, kalau di sini kebetulan justifikasinya ada di link sini. Baca selengkapnya. Nah, nanti di sini akan ada keterangan-keterangan tambahan yang bisa teman-teman dapatkan tentang iklan ini. Oke. Kemudian kita masuk ke gambar yang kedua. Nah, kalau gambar yang kedua, judul iklannya ini ya, yang Sprite ya. Sprite, 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 Sprite ya. Ini termasuk judul iklan. Nah, kalau misalkan tubuh iklan, berarti yang ini kayak ada lemon lime-nya gitu, Nobokis. Nah, ini termasuk judul termasuk tubuh iklan ya. Nah, kalau di sini justifikasinya tidak ada karena ini salah satu iklan yang diambil dari televisi ya. Biasanya justifikasinya ada di bagian akhir atau di bagian bawah televisinya. Oke. Kemudian sekarang yang gambar ketiga. Nah, gambar ketiga ini kalau di sini ini kan mengenalkan tentang sebuah produk Pocari Sweat ya. Nah, kalau di sini orientasinya atau pengenalan iklannya atau judul iklannya itu yang ini, menangkan liburan ke Bali bareng Pocari Sweat Girl. Nah, ini termasuk orientasi. Kemudian tubuh iklannya yang mana? Yang ini. Beli 2 botol 500 ml, kemudian masukkan kode unik dan mainkan game adventure Ian. Nah, ini termasuk tubuh iklan menjelaskan gimana cara dapetin hadiah liburan ke Balinya. Kemudian justifikasinya ada di sini. Klik www.indomart.co.id underscore atau garis miring Adventure Ion dari tanggal 16 Agustus sampai 14 November 2017. Nah, ini adalah keterangan tambahan yang bisa teman-teman dapatkan ketika ingin ikutan di menangkan liburan ke Bali bareng Pocari Sweat Girl. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kalau nggak ada kita next ya. Jadi iklan itu tidak hanya yang gambar ya, ada juga yang tertulis. Contohnya seperti yang ada di sini. Nah, oke, sebentar ya, kasih penaikan dulu. Oke. Nah, kalau di sini teman-teman bisa lihat ya, ada sebuah iklan tertulis. Kalau iklan tertulis ini biasanya dinamakan iklan baris. Nah, sebuah perusahaan pupuk membutuhkan karyawan minimal diploma 3 teknik kimia, umur maksimal 28 tahun dan pengalaman minimal 3 tahun. Pelamar agar datang ke PT PIM Jalan Medan Banda Aceh, Kreunggekuh, Lok Sumawe. Iklan baris yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah, nah di sini ada ABCD-nya. Jadi kalau iklan baris tuh biasanya nih, kalau teman-teman
buka lowongan pekerjaan, kadang kan ada nih cuman menjelaskan membutuhkan posisi ini di perusahaan ini, spesifikasinya ini, tertulis aja gitu, nggak ada gambar, nggak ada apapun. Nah, itu dinamakan iklan baris. Nah, kita lihat di sini yang opsi A dicari karyawan D3 teknik sipil ya. Kita lihat di sini yang dibutuhkan teknik kimia, berarti udah pasti salah ya. Kemudian yang B, PPT PIM butuh karyawan pria minimal 23 tahun dan berpengalaman, datang langsung ke Jalan Medan Banda Aceh Kreunggeku Laksu Mawe. Oke, kita lihat di sini si perusahaan ini tidak menyatakan dia harus laki-laki, ya bebas. Berarti yang B itu salah. Kemudian yang C, dibutuhkan karyawan minimal D3 teknik kimia, maksimal 28 tahun, betul ya. Pengalaman 3 tahun, datang langsung ke PT Angkasa PIM, Jalan Medan Banda Aceh, Kreunggekuh Lekse, Mawe. Nah, yang C betul nih, tapi kita lihat yang D dulu. Benar apa salah yang D? Nah, kalau yang D, lihat cari karyawan pengalaman D3 teknik kimia sama ya, maksimal 30 tahun. Nah, tapi salah di maksimal 30 tahunnya. Maka untuk merubah iklan ini menjadi iklan baris yang tepat, jawabannya adalah yang C. Oke. Kemudian yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini ada iklan, Jenny ingin menjual kebun miliknya. Kebun Jenny terletak di Sukabumi. Kebun tersebut memiliki luas 4,5 hektar. Fasilitas yang dimiliki kebun tersebut yaitu PLN, PAM, dan telepon. Kebun tersebut juga ditanami aneka ragam buah-buahan. Lokasi kebun strategis, cocok untuk villa, kebun, dan agrobisnis. Jika berminat, hubungi Jenny dengan nomor telepon berikut. Iklan baris yang tepat untuk ilustrasi di atas. Nah, kita disuruh membuat iklan baris lagi dari penjelasan yang ada di atas. Kita cek dari yang A. Jalan Kebun Sukabumi. Oke. Lebar sekitar 4,5 hektar atau luas 4,5 hektar. PLN, PAM, telepon, terdapat pohon buah-buahan, lokasi strategis, cocok untuk villa, kebun, agribisnis. Hubungi Jenny di nomor sekian ya. Ini yang A udah betul ya, udah sesuai. Kita lihat yang B, bedanya apa? Kalau yang B, jalan kebun Sukabumi, luas 4,5 hektar, PLN, PAM, telepon, terdapat buah-buahan, terdapat pohon buah-buahan, lokasi strategis, cocok untuk villa, kebun, agribisnis. Hubungi Jenny di, lihat nomornya. Oke. Nah, kalau yang B itu salah. Kenapa salahnya? Kita lihat. Kalau di sini jual JL Jalan Kebun di Sukabumi ya, D Sukabumi. Harusnya D-nya itu nggak usah dibawa, jadi langsung ke Sukabuminya aja ya. Untuk yang lainnya memang sama, cuman ada perbedaan di sini. Jadi kalau iklan itu tidak usah eh, tidak usah membawa di-nya gitu, langsung aja kebun Sukabumi gitu. Karena kan ini udah menjelaskan ya kebun Jenny yang Sukabumi gitu. Kemudian yang C. Yang C, nah kalau yang C bisa kita langsung lihat nih, cuman menuliskan jual kebun. Nah, nggak tahu kebun apa dan di mana ya, salah. Yang D, lihat lagi. Di sini ada letak bagus. Nah, bagus ini nggak ada kan di sini, adanya juga strategis. Udah pasti yang D itu salah. Jadi jawabannya itu yang A ya. Nah, sekarang yang ketiga atau yang keenam ya totalnya. Kita lihat di sini ada sebuah iklan bebas banjir sekitar Soekarno-Hatta, lebar bangunan 100, lebar tanah, luas tanah 150, fasilitas lengkap,
nomornya berikut. Nah, iklan baris tersebut menawarkan kalau ada luas bangunan, luas tanah, berarti otomatis dia menawarkan sebuah rumah, ya. Oke. Nah, untuk yang nomor ini silahkan teman-teman kira-kira yang mana jawaban yang betulnya ya. Silahkan kasih waktu untuk memilih yang mana jawaban yang benar. Oke. Udah ya, kasih waktu yang sudah cukup. Nah, kita lihat jawaban yang betulnya adalah yang B ya. Silahkan teman-teman coba cari tahu kenapa yang A, C, sama D itu salah ya. Cari tahu, kemudian kalau bingung boleh didiskusikan langsung sama Kak Syifa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira untuk pokok bahasan yang sekarang? Kalau ada, boleh hubungin Kak Syifa via WhatsApp atau di e-learning ya. Kalau misalkan masih bingung, nanti akan Kak Syifa jelaskan lebih lanjut di chat tersebut. Jangan lupa setelah ini untuk mengerjakan latihan soalnya ya. Dadah, Assalamualaikum teman-teman.